Jadi kalau kita kena hang alat-alat gadget ya, HP misalnya, coba dulu. Tentu sabar, kasih waktu. Jangan 3 menit, 5 menit, minta luar biasa. Coba tahan 10 menit, belum 20 menit, sampai setengah jam. Siapa tahu, itu kita bisa buktikan. 要不然现在手机拿去修理，随便都要花个几百千。 Kalau kita bawa ke tempatnya servis, itu selain nunggu, bayar nggak? Nggak murah kan? Sekali pegang yang masalah kecil juga 100.000. Masalah mau ganti ini ganti itu juga nggak dapat 100.000, bisa 200.000. 说不定那个修理手机的就用长生协调好的。 Dan jangan-jangan orang yang pemilik servis HP itu, servis gadget, kita nggak lihat, mungkin dia pernah belajar. Sini, saya terapi dulu, dia mau usah capek-capek, cuma sediain waktu 20 menit, udah beres ya, udah pulangin bisa nagih, kan gitu. Siapa tahu. 所以如果家里面有一些电器或是遥控器坏了，你能够拿在手上调的，你就跟他调。比较大的东西，你的手就比向它重要引擎的地方。 Jadi kalau di rumah ada alat-alat listrik, alat yang kita pakai, apalagi yang zaman dulu, servis juga nggak begitu gampang, repot. Maka kalau bilang kalau yang kecil kita terapi, kita pegang. Tapi kalau yang agak gede, arahkan kemana? Kan gak ada cakra 3, cakra 4. Arahkan ke bagian utamanya. Apa ada kuncinya, atau ada remote-nya, atau apapun. Coba dulu. 你把任何的物品，你只要把它当作是有生命的，你用爱去对待它，它就会用爱来回馈我们。 Benda-benda, semua orang menganggap itu adalah benda mati, seakan-akan kurang berharga atau tidak bisa berubah. Tapi semua benda itu punya daya hidup juga. Kalau kita perlakukan benda itu dengan rasa sayang, hati-hati kita jaga, dia akan bisa berfungsi lama untuk kita, memberikan deliver dengan vaksin itu bisa lama. Tapi kalau kita tidak sayang, masa bodoh, dia juga daya tahan mungkin nggak begitu bagus. Jadi tergantung bagaimana kita punya cara memperlakukan semua benda, bukan hanya orang. 我们人只是用我们自己狭隘的眼光，认为他们没有生命。 Bahwa kita pakai pandangan yang sempit, pandangan yang sangat subjektif, belum tentu benar. Segala sesuatu benda itu barang mati, seakan-akan ya kita bisa tendang, bisa semaunya. 今天老师派一个功课，你们回去去做。 Nanti kalau saya kasih satu PR buat kita, waktu nanti pulang kita lakukan tugas ini. 回家把你们家的茶壶倒2杯的茶。 Sampai di rumah, air atau teh yang biasa kita minum dari mana? Dari botol, dari teli, dispenser. Nanti kita tuang di 2 tempat atau 2 gelas atau 2 mangkok. 味道是不是应该一样？ Kalau sumbernya air atau teh itu dari teko yang sama, dari tempat yang sama, taruh di 2 gelas, rasanya sama apa enggak? Sama. Sama enggak? Iya. Ingkai iya. 你去调整其中的1杯。 Maka tugas kita, salah satunya kita terapi. 譬如说，你就把茶杯放在桌子上面，然后双手就放它旁边。 Gelas atau cangkir yang sudah diisi, ambil salah satunya, kan dari 2 itu, salah satunya terapi. Dari samping. 你调整个10分钟以后，你拿起来喝。 Sedikitnya 10 menit. Setelah itu kita minum yang sudah terapi dan yang tidak diapa-apakan. 你会发现2杯的水味道不一样。 Apabila kita pikirannya tenang, batinnya jernih, pelan-pelan minum, nikmatin, 2 itu ada beda. 有调整的那一杯水比较甘甜、好喝、顺口。 Yang sudah kita terapi dengan yang tidak, bedanya di mana? Kita akan ada rasa seperti sedikit manis. Lalu telennya sangat lancar, enak sekali, rasa nyaman. 甚至就跟从寺庙佛堂拿回来的
那一种大杯水一样好喝。 Mirip-mirip rasanya seperti pada waktu kita mendoakan orang sakit kan berbagai cara. Ada yang mendoakan bahwa dia punya botol air atau apa, saya doa dengan niat yang baik dan seterusnya, agama apapun juga boleh. Maka hasil daripada doa kita, energi untuk penyembuhan, niat-niat baik kita, itu energi tersimpan di dalam air tersebut. Itu kalau kita bawa pulang, kita kasih pasien, orang yang kita besuk sakit itu, atau buat kita sendiri. Seperti itulah rasanya. 没有调整的那一杯水，味道还是一样的。 Satu lagi gelas atau cangkir yang tidak diterapi, tidak diapa-apakan, ya seperti biasa rasanya. 今天回家就请做，来不及做，你明天白天做。 Nggak usah kasih kita tugas, PR-nya gampang. Sebelum kita minum, itu taruhlah di dua tempat, dua cangkir atau dua gelas. Dan salah satunya kita terapi, dipegang dari sampingnya itu 10 menit. 你这个矿泉水也可以啊，不同的，同样一个牌子，不同品，你去调整。 Air mineral juga boleh, 可以。 asalkan sumbernya sama-sama merek itu, tapi kita bagi dua wadah. Lakukan. 昨天晚上我已经试过了，是对了。Betulnya apa? Oh, kau tak punya. 对。 Air ya? Oh, 矿泉水比较甜。 对，所以 Oh, rasanya lebih sejuk, lebih manis ya. Nah ini kita boleh percaya boleh enggak, tapi kita buktiin sendiri mungkin. Ada yang sudah buktiin kemarin, tapi kita boleh juga buktiin. 所以老师 Sehingga jelas. 在科学上的角度，能量本来就可以去改变质量。 Dari sudut keilmuan, Rasul mau mengajak kita lihat energi bisa memperbaiki kualitas materi. Materi itu benda kan gitu. 就好像老师在巴干发路那个肉啊，他以前吃虾会过敏啊，现在虾子啊，那他现在虾子来，他就先调整虾子啊，然后再吃就不会过敏啊。 Salah satu sponsor dari kelas Mendidiktologi Pekanbaru. Itu adalah kelas yang pertama dibuka lah di Pekanbaru minggu lalu. Nah itu salah satu sponsornya adalah Pak Sunarta. Dia bilang kalau makan udang saya harus hati-hati. Biasanya saya sering timbul reaksi alergi. Lalu dia terapi, karena Rasul pernah ngomong makanan pun boleh diterapi. Dia terapi dulu itu udang setelah makan, lalu cuma semua. 对啊，就不会过敏。 Lalu dia tidak ada reaksi alergi. 但是他天天的躲根嘛，对，他现在换他当主席。 Dia itu adalah ketua organisasi APT, Opekto di Pekanbaru. 所以能量能够改变质量。 Nah inilah minuman ataukah makanan itu termasuk kalau kita mau bilang itu materi atau benda, maka energi ini juga bisa memperbaiki kualitasnya. 反正你们家逼这有时候东西坏掉了，要叫人家来修也是很麻烦的。 Kita di rumah kan banyak alat-alat. Pernah nggak pada waktu kita mau pakai, wah ini rusak, ini kok susah amat, kok tidak seperti biasanya, ada nggak macet-macet atau apa? Nah mau bawa ke servis, nggak tahu di mana, ini model zaman dulu atau repot atau gimana? Barangnya murah, jangan-jangan ongkosnya lebih mahal gitu kan? Langsung bilang terapi dulu sendiri. 有太多可以讲的。 Dan ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dan contoh-contoh pengalaman juga banyak. 要讲真的讲不完。 Tapi kalau mau ngomong hari ini sampai tengah malam juga belum selesai. 反正以后你就去试就对了。 Maka pas ada kesempatan jangan sengaja dibikin rusak. Tapi pas ada kesempatan itulah kita bisa buktiin sendiri. 奇迹是自己创造出来，绝对不是等出来的。 Miracle atau mukjizat adalah apabila kita memberikan kondisi dan kita juga secara aktif lakukan, kita akan ketemu. Jangan nunggu secara pasif. Kapan saya bisa dapat mukjizat tanpa melakukan apa-apa? Nggak bisa. 所以前天老师有跟你们讲一句